Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di program I5 Emmanuel 5 Minute. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kutipan terkenal. Isinya begini. Apa arti sebuah nama? Meskipun kita menyebut mawar dengan nama lain, wanginya akan tetap harum. Kutipan ini adalah karya seorang sastrawan Inggris yang terkenal di abad 16 yang bernama William Shakespeare. Kutipan ini diambil dari potongan dialog dalam drama Romeo dengan Juliet. Tentu, Shakespeare tidak bermaksud menyatakan bahwa sebuah nama tidaklah penting. Tetapi, Shakespeare ingin mengatakan tentang penerimaan identitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peristiwa Allah yang menampakkan diri kepada Musa, atau dalam bahasa Yunani disebut Theophany, sejenak menimbulkan kebingungan bagi Musa. Mari kita perhatikan ayat 13. Musa bertanya, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Ini adalah terjemahan baru dari Alkitab LAI. Mungkin terjemahan ini sedikit membingungkan kita. Maka saya mengajak saudara-saudara untuk melihat terjemahan yang lain dari LAI, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, karena akan lebih mudah untuk kita mengerti. Saya bacakan ya. Tetapi kalau saya menemui orang-orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu mengutus saya kepada kamu, mereka pasti akan bertanya, siapa namanya? Tentu terjemahan ini lebih mudah untuk kita mengerti. Pertanyaan Musa ini haruslah kita tempatkan dalam konteks kitab Keluaran. Dalam teks ini bangsa Israel berada di tanah Mesir. Awalnya mereka berada atau datang karena Yusuf. Lalu mereka bertambah banyak jumlahnya di tanah Mesir. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 40 mencatat bahwa bangsa Israel berada di tanah Mesir selama 430 tahun lamanya. Wow, sebuah waktu yang lama. Mungkin telah terjadi sebuah proses asimilasi. Sehingga bangsa Israel telah kehilangan identitasnya. Identitas keagamaan, identitas kebangsaan, identitas kesukuan. Musa sendiri tidak tahu menyebut Allah nenek moyang Israel dengan nama apa. Sehingga tidak mengherankan bila ia bertanya tentang nama Allah. Lalu Allah menjawab, aku adalah aku. Atau dalam bahasa Ibrani, yang adalah bahasanya bangsa Israel, Ehye, Asher, Ehye. Atau disingkat menjadi YHWH. Namun karena bahasa Ibrani tidak mengenal huruf hidup, maka untuk penulisan YHWH dibaca dengan atau dibaca menjadi Yahweh. Lalu Allah menjawab, aku adalah aku. Seakan menjelaskan bahwa inilah aku, Allah satu-satunya. Tidak ada Allah lain dan bukan di atas Allah-Allah. Karena tidak ada Allah lain selain aku. Pernyataan ini menghempaskan keyakinan pada umumnya di masa itu, yakni tentang kepercayaan politeisme. Ini adalah sebuah jawaban yang membedakan Allah nenek moyang Israel dengan semua dewa-dewi dan berhala-berhala yang dipuja sembah oleh bangsa Mesir. Jawaban, aku adalah aku, menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam namaku. Bukankah hal yang demikian kita imani? Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Allah, yang saudara dan saya terima melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Untuk membebaskan orang-orang yang menderita, Allah tidak mengerjakannya sendirian. Ia adalah Allah yang saya sebut dengan Allah yang partisipatif, atau Allah yang melibatkan manusia. Sebagaimana ia memanggil Musa, maka demikianlah ia memanggil saudara dan saya untuk menjadi sahabat bagi sesama manusia, sesama ciptaan, guna menghadirkan kerajaan Allah di mana kita berada. Gereja dan pengikut Kristus adalah sahabat Allah yang menyapa dunia. Aku adalah aku. Hanya Allah lah yang kita sembah dan kita imani. Sebab tidak ada Allah lain selain Dia. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam renungan i5 selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.